Allah yang mengenal dirinya sendiri, bukan kita yang mampu dan bisa. Ingat bahwa badan ini adalah suatu bayangan. Kalau bayangan itu mana mungkin bisa bergerak, bisa melakukan segala hal kalau tidak ada Allah yang menggerakkan tubuh ini dari dalam. Seperti itulah contoh nyata supaya benar-benar kita memahami di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma menyembah nama Allah saja. Jangan namanya yang kita sembah ya. Yang harus kita cari yang pemilik nama. Contoh sekarang ya. Contoh sekarang kita mau masuk hotel contohnya. Atau masuk supermarket. Atau kita mau melamar pekerjaan contohnya di supermarket. Tentu sekali kita mencari pemilik supermarket. Diterima dan tidaknya untuk kita jadi pekerja di sana. Ya, diterima dan tidaknya kita harus cari pemiliknya. Bagaimana kita mau bertemu dengan pemiliknya sedangkan kita tidak kenal? Kita tahu namanya Toko Rahmat contohnya ya. Toko Rahmat, tapi kita tidak kenal yang pemiliknya Toko Rahmat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak akan pernah kita berjumpa, tidak akan pernah kita saling sayang menyayangi, saling kenal mengenal kepada pemiliknya. Kalau cuma rumah yang kita kenal, atau jasad yang kita kenal, atau cuma nama yang kita kenal, tidak tahu aslinya yang punya nama, yang memiliki nama, maka jauhlah kita dari yang pemilik nama itu. Dalam artinya maka pantas dikatakan bahwa kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka kita harus perhatikan, jangan cuma nama yang kita kenang, jangan cuma nama yang kita sebut, jangan cuma nama yang kita zikirkan. Nyatakan yang punya nama, nyatakan yang pemiliknya nama. Nah itu sebenarnya kalau mau memahami ilmu makrifat yang lebih mendalam, kita harus cari pemiliknya nama. Nah itu, jangan kita cuma sembah nama saja, jangan kita cuma kenal nama saja. Begitu. Kita harus cari pemiliknya nama. Dalam artinya ya, surga yang kita mau miliki, tapi tidak pernah kita berpikir mengenai pemilik surga itu. Nah itu, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat bersemayamnya. Itu, di mana tempat bersemayamnya pemilik surga itu. Jangan surganya yang kita mau. Nah itu, kalau kita sudah akrab, kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah dekat dengan pemiliknya surga itu, otomatis kita akan diberikan seperti itu. Nah, maka kenallah pemilik surga itu. Siapa dia yang sebenarnya? Itu di mana tempat tinggalnya? Tentu sekali tidak jauh dari diri kita sendiri, tapi kita selalu merasa jauh dengan Allah. Maka kata Rasulullah, di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jangan kita seperti itu. Nah itu. La ilaha illallah ya. Nah, kalau kita bilang la ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata Tuhan ini berasal dari kata tahan sebenarnya ya. Berasal dari kata tahan. Siapa yang menahan kita sehingga kita bisa berdiri tegak? Ya, kok tidak jatuh? Telapak kaki kita lo kecil, kok kita tidak jatuh? Ditambah beban 50 kilo lagi, masih mampu kita angkat. Padahal telapak kaki kita kecil, urat betis kita lo kecil, itu, tapi kok mampu menanggung beban lebih dari itu. Siapa yang tahan kita sehingga kita tidak jatuh? Nah itu, coba contoh ya.
Kalau kita mabuk, contohnya linglung, ya, linglung kita, lemas kita, mau jatuh-jatuh kita, karena tidak ada yang tahan. Karena apa? Kita usir roh itu. Roh setengah mau pergi, setengah mau tidak, karena kita mabuk. Kita usir dia dengan minuman-minuman keras. Tapi kalau bagi orang yang betul-betul mendalam ilmu, bukan minuman keras yang dah minum, ya, Heimer hakikat yang dah minum, bukan brem yang diminum, bukan tuak yang diminum, maka jangan samakan diri dengan orang-orang yang ahli-ahli dalam hakikat. Nah, seperti itu. Makanya ya, yang menahan kita sehingga kita mampu berdiri tegak adalah Allah. Intinya seperti itulah intinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang tahan saya ini kalau berdiri atau duduk kecuali Allah. Coba contoh kalau kita ngantuk saja ya. Jangan kita ambil ukuran dari mabuk tadi. Kita ngantuk saja, kita duduk bisa tegak begini duduk ya. Tapi kalau kita sudah ngantuk, lemas kita. Lemas kita kan? Lemas. Karena tidak ditahan. Itu tidak ada yang tahan. Nah, maka kata Tuhan itu berasal dari kata tahan. Tuhan dengan Allah itu sama ya. Tuhan dengan Allah itu sama. Nah, sekarang kalau kata Tuhan kita ganti dengan kata Allah. Contoh ya. La ilaha illallah. Tiada Allah kecuali Allah. Apa maksud dan tujuannya? Tiada Allah kecuali Allah. Nah, berarti hanya Allah saja yang ada pada diri ini. Hanya Allah saja yang ada pada alam ini. Hanya Allah saja yang ada pada diri zahir. Dan hanya Allah saja yang ada pada diri batin. Maka pantas dikatakan luar dalam Allah dan lahir batin Allah. Itu. Maka pantas dikatakan oleh Syekh Junaid seperti itu. Nah itu. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Berarti bukan kita yang mampu dan bisa mengenal Tuhan. Allah yang kenal diri. Allah yang puja-puji diri. Allah yang mendirikan dirinya sendiri. Allah yang langkahkan dirinya sendiri. Bahkan Allah yang mengkalamkan dirinya sendiri. Allah yang pandang diri. Allah sebut diri, Allah puja-puji diri, Allah sembah diri. Seperti itu. Tapi kita selalu merasa kita yang mampu dan bisa menyembah Allah. Kita sendiri yang mampu dan merasa bisa berdiri sendiri. Tidak sadar bahwa inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah. Apapun yang mau disebutkan. Dan semua itu kembali kepada Allah. Dan semua itu disertai oleh Allah. Dibarengi Allah. Maka dikatakan. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Begitu. La ilaha illallah ya. Kalau kita katakan la ilaha illallah ya. Tapi jangan hanya sekedar menggunakan lisan. Bacaan lisan ya. Karena di sini ada 3 hukum ya. Hukum fi'li, hukum qauli, dan hukum kalbu ya. Nah itu. Jangan kita hanya menggunakan lisan. Nah itu. Kita harus menggunakan batin. Dalam mengucap kalimah-kalimah Allah ya. Lebih sempurna kita menggunakan batin. Hilangkan hukum fi'li. Dalam artinya ya, kalau berhubungan kepada Allah, menghubungkan diri kepada Allah, hilangkan hukum fi'li, hukum lisan ya. Dan hilangkan hukum qauli, hukum badan. Dan gunakan hukum kalbu. Supaya menjadi kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Yang mana yang disebut dengan hati orang mukmin ya?
hati orang yang tidak pernah lupa, hati orang yang tidak pernah luput, walau sedetik pun, walau sembus napas pun, walau sekedip mata pun, walau sehembus napas, ia tidak pernah lupa dan luput kepada Allah, maka sesungguhnya mereka itulah yang disebut dengan hati mukmin, hati orang-orang yang betul-betul Islam. Tuh, kalbu mukminin baitur rahim, tempatnya Allah di dalam hati orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Kalau hati orang yang lalai kepada Allah, ya, hati orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, semua kita itu disertai Allah, tapi kita tidak pernah merasa disertai Allah, dan kita tidak pernah mengingat Allah, maka matilah batinnya, tertutuplah batinnya. Itu, maka butalah mata batinnya. Sesungguhnya Allah akan menutupnya rapat-rapat batinnya orang yang tidak pernah mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, kalau kita sudah menyebut Allah di dalam batin, berarti kita ini sudah berzikir, sudah namanya. Arti zikir itu adalah ingat. Tuh. Arti zikir itu adalah ingat. Atau nyebut, ya. Tapi jangan pakai lisan. Nyebut le katanya. Kita harus ingat le. Itu bukan lele yang kita bilang, ya, bukan lele yang kita maksudkan kalau istilah Jawa, ya. Kalau kita bilang le itu yang laki-laki yang dimaksud, yang masih anak-anak, masih bujang lah, itu disebut le. Kalau yang tua Pak D, kayak saya biasanya disebut Pak D karena lihat berengos ini sudah putih jadi, tapi sekarang saya hilangkan berengos ini, akhirnya tambah muda kembali. Aduh. Apalagi kalau saya pasang gigi palsu. Pasang gigi palsu kembali muda lagi, katanya lagu Roma, ya. Insyaallah, dan mudah-mudahan Roma yang selalu mengingatkan kita di dalam pengkajian sekalipun melalui syair-syairnya, insyaallah kita harus ikuti juga, ya. Beliau juga tukang penceramah tapi melalui syair. Ya, bait syairnya itu adalah kebanyakan meliput kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya ingat kembali, ya, tadi saya bilang pasang gigi palsu kembali muda 10 tahun ke depan. Tapi saya ini yang saya bingung, saya mau pasang gigi palsu di mana? Gigi saya masih utuh ini. Saya mau pasang gigi palsu di mana? Ketambahan gigi jadinya nanti. Nah itu, insya Allah, ya. Sekalipun umur saya sudah mendekati 60 tahun, tapi insya Allah dengan izin Allah gigi masih utuh, insya Allah, ya. Wajah pun ya tidak terlalu tua. Kalau dulu masih muda saya, ya. Kalau dulu, bukan sekarang, tapi makanya takut kelihatan tua. Ini jenggot yang putih semua ini sakrok dia biar habis, insya Allah. Memang ibaratnya biar kelihatan muda sedikit supaya imbang dengan katanya Haji Roma Irama, supaya lebih muda kembali begitu. Nah, ini humor, ya. Jangan kita terlalu tegang di sini. Karena ini kalau kita tegang, ya, pikiran terlalu panik nanti, yaitu la ilaha illallah, ya, batin hidup. Cara kita menghidupkan batin kita itu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita harus berpikir ke batin, ke dalam. Jangan berpikir keluar, jangan berpikir ke zahir, ya. Nah itu Muhammad Zahir, ya. Muhammad Zahir, ya. Hidup. Supaya hidup yang zahir, kita harus bilang Muhammad Rasulullah. Itu supaya yang zahir hidup. Tadi kan kita sudah menghidupkan yang batin dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita hidupkan yang zahir dengan ucapan Muhammad Rasulullah.
termasuk juga kita taat kepada Rasul kita. Itu. Kalau kita bilang la ilaha illallah, termasuk kita dihitung taatnya kepada Allah. Kalau kita bilang Muhammad Rasulullah, termasuk kita taat kepada Rasul kita. Nah itu, antara Allah dan Muhammad tidak akan pernah bisa terpisahkan. Antara zahir dan batin tidak akan pernah bisa dibeda-bedakan. Nah itu, maka dikatakan Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah. Ini cara Lombok ya. Cara Lombok itu sebenarnya saya jelaskan ya. Sebenarnya bukan Lombok sebenarnya. Tulisannya sama, tapi Lombok sebenarnya. Kalau istilah Lombok itu bukan Lombok, Lombok. Tulisannya sama. Maka sebenarnya bukan Pulau Lombok. Bukan Pulau Pedis ya. Pulau Lombok sebenarnya. Lombok itu artinya lurus-lurus. Caranya orang mengaji marifat ini di Lombok itu ya, lurus-lurus, tidak terlalu banyak dalil. Itu, dalil itu ya modelin namanya. Nanti kita kalau kita terlalu banyak dalil, bukan kita mau jadi ustaz ya, bukan kita mau jadi penceramah. Kita kenyang sama dalil. Dalam artinya, dalil itu untuk kita bisa meyakini dan untuk kita bisa memahami. Itu. Tapi di Lombok sana itu ya, bukan Lombok ya, Lombok. Di Lombok sana itu, Lombok bentan tengah jahan, lurus-lurus bentan. Aneh. Lurus-lurus caranya ngajarkan. Los caranya ngajarkan kalau di Lombok sana itu. Tidak disaring-saring ya. Itu. Tapi kalau saya seperti itu, nanti saya akan dihujah banyak orang nanti. Nah itu, saya akan dihujah banyak orang. Nah, maka sedikit-sedikitnya harus beri filter sedikit. Kayak mobil ada filternya ya. Filter itu untuk menyaring tidak terlalu banyak. Kalau ada air contohnya di bensinnya supaya tidak masuk air ke dalam puringnya itu. Nah itu bisa macet nanti mobilnya kalau ada air di dalam puringnya itu. Nah itu maka ada filternya ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang mengingatkan, terutama dari Malaysia, yang dari Lombok juga ya, yang dari Lombok sana juga mengingatkan kita jangan terlalu di-los ya. Maka ada filternya sedikit ya. Nah itu kalau saya loskan saja nanti saya akan dihujah orang. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa memahami ilmu ini. Jadilah salah paham, jadilah keliru paham. Maka yang saya harapkan ya, jangan menonton separuh-separuh, sedikit-sedikit ya. Jangan dipotong-potong, di skip. Kalau dipotong, di skip, maka kita akan jadi gagal paham. Jadi orang yang tidak memahami, hanya memprotes yang ada. Itu. Kalau orang makrifat itu tidak ada saling protes ya. Itu. Karena orang makrifat itu berbicara dengan fakta. Berbicara dengan kejujuran. Ya. Kalau orang makrifat itu. Kalau seandainya kita semua menjadi orang makrifat, semua jujur di dunia ini, saya rasa aman dunia ini. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada korupsi, tidak ada ini itu dan lain sebagainya. Kalau kita semua jadi orang makrifat. Itu. Tapi Allah menciptakan Rahman dan Rahim. Ada dua pintu yang harus kita lalui ya. Itu. Ada pintu neraka, ada pintu surga. Kalau tertutup pintu surga, maka terbukalah pintu neraka. Kalau tertutup pintu neraka, maka terbukalah pintu surga. Terkadang kebanyakan kita menutup pintu surga. Jalan kebenaran itu kita tutupkan. Akhirnya yang terbuka pintu neraka.
Tapi di sana nggak payah beli korek ya. Nggak payah beli korek di sana. Apinya sudah ada, udah menyala sendiri. Daripada kita mau cari api loh, kita beli korek. Nah itu, kalau di sana nggak susah-susah kita.